sebenarnya sudah dimulai tadi pukul 9.30. Hanya saja yang kondisinya itu lebih gelap itu hanya daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa dari setengah 10 tadi, dan nanti puncaknya adalah pada pukul 11 kurang 10 berakhir kurang lebih pukul 12.13 menit. Kemudian untuk yang berikutnya, Rasul mengajarkan bahwa ketika terjadi gerhana matahari, kita tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh membuat prasangka-prasangka yang negatif. Misalkan adanya gerhana ini karena ada apa, tidak boleh. Ini sebenarnya adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini terjadi peristiwa yang sangat langka, di mana bumi, bulan dan matahari berada di garis sejajar. Bulan berada di tengah, sehingga bulan ini menghalangi sebagian cahaya matahari yang sampai ke bumi. Karena tertutup oleh bulan yang berada di tengah, maka sebagian wilayah di bumi itu akan menjadi gelap. Kenapa tidak gelap seluruhnya? Tentu tidak, karena matahari itu bentuknya lebih gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari secara berjamaah. Kemudian untuk tata caranya itu tidak berbeda dengan sholat pada umumnya. Yang berbeda hanya untuk sholat gerhana bulan maupun matahari itu tiap satu rakaat nanti 2 kali Fatihah, 2 kali membaca suratan, 2 kali rukuk, dan 2 kali i'tidal. Caranya, setelah imam selesai baca Fatihah, lalu disambung dengan membaca surat. Begitu selesai kemudian rukuk seperti biasa, kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah biasa, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya biasa. Lalu setelah itu tanpa aba-aba Allah langsung tidak lagi, langsung membaca Fatihah tadi. Selesai Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca surat seperti biasa, dilanjutkan dengan rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Nanti bangkit dari sujud pada rakaat yang kedua sama, baca Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk, lalu kemudian i'tidal, lalu membaca doa i'tidal, lalu sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, lalu rukuk, i'tidal, sujud, kemudian tahiyat akhir. Setelah selesai mengikuti sholat sunnah, dilanjutkan dengan khutbah gerhana matahari. Khutbahnya sama dengan khutbah Jumat, hanya bedanya ini khutbahnya diawali dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Jadi khotibnya nanti akan mengawali dengan membaca istighfar. Untuk niatnya nanti bisa ditirukan, saya bacakan dulu. Usolli sunnatan li kusufis syamsi. Jangan sampai tertukar. Kalau untuk bulan itu li khusufil qamari, kalau matahari itu pakai kaf kusuf. Jadi usolli sunnatan li kusufis syamsi rahmataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat gerhana matahari 2 rakaat makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li kusufis syamsi ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li kusufi syamsi ra'ataini ma'muman lillahi
المصلين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Merupakan zat yang paling kuasa dalam mengatur apa saja yang terjadi di jagat raya ini. Dan ini tentu harus menjadi renungan sekaligus dorongan untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah yang diperlihatkan pada hari ini, ketakwaan kita seharusnya meningkat dengan terus bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Keimanan kita pun seharusnya menjadi semakin kuat dengan merasakan betapa besarnya kekuasaan Allah dan alangkah kecil dan lemahnya kita. Bagi orang-orang yang beriman, tanda-tanda kekuasaan Allah akan mampu menggetarkan hati, meningkatkan imannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala gemetar hatinya. Jika diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka, bertambah kuatlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Dalam ayat ini disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman apabila dibacakan atau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan bertambahlah iman mereka. Bertambahnya iman ini akan semakin menyadarkan bahwa dirinya adalah zat yang sangat lemah dan Allah lah zat yang paling besar, yang paling kuat serta maha kuasa.
Dengan dibacakan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, orang-orang yang beriman akan semakin bersemangat dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini diperlihatkan kepada kita bukanlah hanya ayat qauliyah saja, yaitu ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Namun ayat-ayat Allah ada juga yang berbentuk ayat kauniyah, yaitu ayat Allah yang berupa alam semesta. Segala ciptaan Allah di muka bumi ini termasuk fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti peristiwa alam, sosial, juga termasuk gerhana matahari pada hari ini. Peristiwa gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan dan mengagumkan. Gerhana merupakan kekuasaan Allah yang mampu memberi banyak hikmah yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Perputaran matahari dan bulan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, yang menjadikan bulan bercahaya. Dialah Allah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, agar kamu mengetahui perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu kecuali dengan benar. Dia Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada kaum, kepada umat yang mengetahuinya. Quran surat Yunus ayat 5. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya dalam proses gerhana matahari adalah berupa cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqad min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaytuha yudhi'u walau tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu bi nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis-lapis. Itulah Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia seperti ini agar manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Allah lah zat yang paling mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal ghulaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyadida wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal maqasidana bi safa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله